Tidak ada alasan ya kan untuk tidak sekolah karena biaya. Contohnya mungkin dari daerah tertinggal boleh IPK 2,75. Jadi ini rencana sesuai informasi yang kita dapatkan bahwa beasiswa ini kan bakalan buka di bulan depan nanti di Maret. Itu dulu tuh pengen buat konten apa namanya kayak beasiswa gitu kan. Tapi waktu Bang Laude itu ngomong, ayo kita bro bikin konten gitu tentang apa, tentang beasiswa. Tapi saya sendiri pun belum dapat beasiswa. Kan aneh mas, kita mau bikin konten beasiswa, Iya. dapat beasiswa. Nah kan terus akhirnya alhamdulillah ya kemarin saya juga dapat beasiswa. Beasiswa ongoing lah ya, lumayan lah buat Alhamdulillah. doktoral gitu ya. Masalah BPPD ya. BPPD, Beasiswa ya. bisa buat doktoral kan ya. Saya nggak tahu dulu pertama Benar, pengumumannya waktu saya benar. beasiswa untuk 1 semester. Nah, kok 1 semester ya wis lah, saya ambil lah lumayan 1 semester ya. Kemudian setelah pengumuman ternyata 2 semester, ya, alhamdulillah 2 semester. Kemudian lagi setelah itu ada pengumuman lagi, tidak hanya 2 semester kuliah, tetapi ditambah biaya hidup sama biaya riset kalau nggak salah. Jadi totalnya ya lumayan gitu waktu. Terus mungkin pertanyaan saya ya yang pertama ya mungkin sebenarnya di LPDP itu ada berapa jalur sih ada berapa beasiswa sih Bang yang bisa diakses loh ya itu kira-kira. Oh, di LPDP ya, yang seperti tadi dikatakan bahwa kita pengen buat konten itu sudah lama, cuma kan alangkah lebih baiknya kalau sama-sama sudah ini ngedapatin beasiswa gitu. Jadi kayak omongannya itu tuh lebih saling apa ya? Artinya saling mengerti lah gitu. Ya bisa sharing juga mungkin sama teman-teman yang sedang yang menonton ini gitu, karena penting sekali gitu. Nah, di beasiswa yang didapatkan oleh Bro mungkin agak berbeda dengan LPDP, karena LPDP itu dia sifatnya lebih full covered gitu. Artinya dari awal jadi dia tidak menerima ongoing seperti itu. Jadi dari awal kita apply, bahkan sebelum masuk universitas kita udah harus sudah mendapatkan beasiswa itu, karena memang LPDP ingin membiayai dari awal sampai akhir gitu. Nah, untuk jenis beasiswa itu banyak sekali. Jadi ini rencana sesuai informasi yang kita dapatkan bahwa beasiswa ini kan bakalan buka di bulan depan nanti di Maret. Nah, mungkin Bro Wildan juga pernah dengar katanya Mei ya. Itu sebenarnya saya juga kurang tahu, tapi informasi yang saya dapatkan seperti itu. Adapun juga kalau Mei itu tidak mengapa. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana teman-teman mempersiapkan aplikasinya dengan sebaik-baiknya. Itu yang paling utama sih menurut saya gitu. Jadi ketika beasiswa itu dibuka, ya udah langsung apply gitu. Jadi tidak harus menunggu sertifikat TOEFL belum keluar, sertifikat IELTS belum keluar, karena sertifikat itu butuh proses yang panjang gitu. Nggak bisa kayak bikin SKCK atau buat surat kesehatan langsung jadi sehari atau 2 hari. Karena TOEFL maupun IELTS ini kan menunggu hasilnya itu 2 minggu, kurang lebih 2 minggu, terus belum tentu juga tes juga hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita inginkan, terus biayanya juga mahal. Jadi ini yang harus di-prepare well menurut saya gitu. Nah, untuk itu teman-teman bisa mempersiapkan, kan teman-teman bisa membuka website LPDP, kira-kira ada apa saja dalam beasiswa itu. Nah, syarat-syaratnya itu sudah ada di setiap tahapan beasiswa. Contohnya mungkin seperti afirmasi atau seperti reguler. Nah, reguler dan afirmasi itu berbeda, khususnya di persyaratan. Nah, di afirmasi, boleh jadi kamu daftar ke luar negeri, boleh pakai TOEFL ITP 450 atau 500 gitu. Tapi untuk reguler tidak boleh, minimal harus pakai IELTS 6,5. Nah, itu yang membedakan itu. Nah, untuk jalur-jalur reguler dan afirmasi ya sangat berbeda juga gitu. Artinya
afirmasinya kan banyak, ada dari daerah tertinggal, dari tidak mampu, dari bidik misi. Nah, semua itu tuh ada syaratnya, ada syarat khususnya gitu. Contohnya mungkin dari daerah tertinggal boleh IPK 2,75 seperti itu. Minimal 2,75. Terus untuk afirmasi bidik misi tidak boleh di bawah 3,5 seperti itu. Jadi sangat berbeda. Untuk TOEFL juga dibedakan gitu. Jadi rinciannya teman-teman tuh harus selalu update di website LPDP seperti itu, dan Instagram LPDP, karena di sana informasinya itu sangat cepat gitu. Jadi hari ini ada di website, uh, sebelum website muncul informasi mengenai beasiswa, biasanya di Instagram accountnya LPDP itu sudah di up duluan gitu. Jadi untuk prepare, untuk mewarning kepada teman-teman bahwa LPDP bakalan buka loh tanggal segini. Jadi 3 hari sebelum itu dibuka itu udah ada informasinya seperti itu. Jadi, nah untuk mempersiapkan aplikasi ini teman-teman, khususnya untuk TOEFL dan IELTS, tinggal memilih kira-kira saya cocoknya di beasiswa yang mana seperti itu. Apakah di afirmasi, di reguler, atau di jenis beasiswa lainnya. Nah, tinggal mencari mana yang paling suitable gitu seperti itu. Dan segera apply dan mempersiapkan semuanya gitu. Tapi kalau afirmasi itu kan ada ketentuan khusus Bang. Mungkin kayak mengelola dia mungkin Ya, tertinggal dan sebagainya itu. Kalau Jawa ya, yang daerah tertinggal kayak nggak ada ya Bang. Kalau Jawa itu ya. afirmasi kalau daerah tertinggal nggak ada. Tapi afirmasi untuk Jawa itu 3T, tidak mampu, afirmasi prestasi internasional maupun nasional, yang kalau nasional harus juara 1 dan internasional itu sampai juara 3. Dan kalau dulu kan, kalau sepak bola kan itu banyak timnya atau paduan suara, nah itu bisa dimasukkan dulu. Kalau sekarang di grupnya itu dibatasi maksimal 5 seperti itu. Afirmasi itu banyak macamnya ya, bukan hanya di daerah Banyak, banyak, bukan banyak, banyak. Jadi mungkin bisa jadi jalur prestasi, bisa jadi Ya, jalur bidik misi, ya kan. Cuma kan yang saya dengar ya, Mbak, LPDP itu apa hanya khusus untuk S2 ya, atau S dan S3 ya? S1 itu nggak ada Bang ya kayaknya, beasiswa S1 itu. untuk saat ini masih S2 dan S3. Ada beberapa prinsip sih yang di ini LPDP gitu. Pernah dulu direktur LPDP ngomong seperti ini. Biarlah S1 tanggung jawab kalian, serahkanlah tanggung jawab S2 dan S3 kepada kami gitu. Sistemnya seperti itu. I don't understand, tapi itu sangat-sangat menyentuh perasaan. Tapi kalau untuk beasiswa S1 kan banyak, ada dari bidik misi, dari beasiswa unggulan, so many things, banyak. Kalau tapi untuk LPDP hanya S2 dan S3 dan dokter spesialis seperti itu. Gitu. Jadi aku juga setuju Bang, maksudnya gini. Untuk sekarang ini ya, kalau menurut saya sekarang ini ya, tidak ada alasan ya kan untuk tidak sekolah karena biaya, ya kan. Mungkin mulai SMP, SD pun, SD sampai SMA pun, kalau semuanya alasan nggak mau sekolah, nggak ada biaya, itu sekarang itu sudah nggak zamannya kan. Pemerintah kayaknya mempokoknya gitu, ya kan gitu. Apalagi ya kalau semuanya kuliah, kalau semuanya alasan buat biaya juga ada bidik misi. Maksudnya juga nggak, sudah bukan alasan yang umum lagi, bukan alasan yang klasik. Sekarang itu S2 dan S3 juga sudah ada apa namanya beasiswa dari LPDP kan. Kalau saya mungkin pengajar ya nih, ada dosen, dosen itu kan sendiri kan, Budi itu loh Pak. Kalau nggak salah biaya Budi kan itu. Ya maksud saya kan juga nggak ada alasan lagi buat semuanya dosen itu nggak mau S3 gitu. Soalnya itu kan buahnya dan kayaknya juga melimpah gitu loh. Cuma orangnya tuh mau atau enggak mengakses itu. Jadi kalau di LPDP kan, kalau saya melihat itu bedanya LPDP sama mungkin Budi. Kalau Budi kan khusus buat dosen. Jadi kalau mau apply itu kan lebih, saingannya lebih sedikit. Sedangkan kalau LPDP itu kayaknya buahnya Bang ya, saingannya itu Bang. Ya, LPDP sebenarnya intinya Budi
Budi kan bagian dari LPDP juga, cuma mungkin memang ini dipersyaratkan untuk dosen seperti itu gitu. Nah, Budi ini kan kerjasama dari Kemendikbud, Kemenristek Dikti kalau nggak salah, Sekarang kan sama LPDP gitu. Kemendikbud ya, itu yang itu dikolaborasikan dengan LPDP. Jadi kalau saya nggak salah keuangannya itu mungkin dari Kemendikbud, tapi yang mengelola untuk keuangan adalah dari LPDP seperti itu. Kalau saya tidak salah. Jadi syaratnya pun juga itu agak berbeda dengan syarat LPDP yang reguler yang biasanya gitu. Karena kalau di LPDP itu kan ada beberapa universitas yang sudah keluar dari daftar LPDP. Kalau Budi kan terserah mau ngambil universitas, katakanlah ini ya, kalau LPDP mungkin hanya mampu menerima kampus 100 besar kampus dunia gitu. Tapi Budi mungkin bisa 200 kampus terbaik dunia, boleh mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk saingan, kalau saingan LPDP sih sebenarnya saingan itu adalah saingan pada diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya tidak ada saingan yang secara mutlak, oke, kita bersaing dan saya yang lebih unggul dan kamu enggak gitu. Jadi LPDP itu kalau kuotanya 5.000 dan mereka menentukan standar 1 sampai 10, jadi yang lolos ini harus memenuhi standar 1 sampai 10. Jadi walaupun kuota 5.000 dan yang memenuhi standar 1 sampai 10 tidak mencukupi 5.000, ya hanya segitu yang akan diterima gitu. Namun kalau seumpamanya ternyata yang mencapai poinnya lebih dari 5.000, ya bisa jadi juga akan diterima lebih dari 5.000. Jadi intinya adalah kita bagaimana bisa bersaing dengan diri kita sendiri ya. Intinya gini, sejauh yang saya pahami dan saya pantau dan saya rasakan adalah sebelum apply beasiswa, mungkin beasiswa apapun ya, di sini karena LPDP, niatnya dulu menurut saya seperti itu. Kita mau apply beasiswa untuk apa sih seperti itu? Apakah buat gaya-gayaan, apakah buat dinilai orang, apakah untuk sesuatu, atau untuk jalan-jalan ke luar negeri, khususnya mau ke luar negeri. Intinya seperti itu niatannya dulu gitu. Mungkin kalau LPDP ya, zaman itu mungkin kayak yang penting kamu udah memenuhi syarat dan semuanya itu most probably keterimanya itu lebih besar gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih ketat lagi gitu. Jadi artinya walaupun kamu sudah memenuhi syarat-syarat tersebut semuanya, even kamu udah punya LOI unconditional universitas top bagus di dunia, tapi ya masih ada lagi hal-hal yang perlu diperhatikan, mungkin seperti attitude atau soft skill atau komitmen kita terhadap negara seperti apa, komitmen kita terhadap Indonesia seperti apa. Jangan sampai LPDP udah membiayai sangat luar biasa banyak dan kita kayak mangkir dari Indonesia gitu. Jadi kita udah dibiayai besar-besar, seumpamanya kuliah di Harvard gitu, itu biayanya itu miliaran rupiah gitu untuk satu orang gitu. Terus kita setelah studi dan kita tidak ada komitmen terhadap Indonesia, kita acut tak acut dan kita tidak berkontribusi untuk Indonesia. Nah ini yang harus selalu dipikirkan gitu, karena beasiswa ini kan beasiswa pemerintah ya, beasiswa negara gitu, uang pajak dari rakyat. Jadi iya, komitmennya harus kembali ke Indonesia dan harus bisa mengabdi untuk Indonesia. Iya, kita harus kembali ke sini gitu. Bang, saya fokus ke afirmasi ini Bang. Bang dulu kan ini lewat jalur afirmasi kan ya. Kira-kira mungkin ya cerita mungkin bisa dari salah-salah afirmasi, terus kemudian pulang-pulang afirmasi. Kira-kira bagaimana Bang? Maksudnya kan ini Abang kan mengalami sendiri ya, bagaimana sudah mendapatkan beasiswa afirmasi dari Kabupaten Buton, Bang. Maksudnya asal dari Kabupaten Buton, ya Bang ya. Coba Bang, ceritakan Bang. Jadi afirmasi itu istilahnya adalah sebaik dari LPDP itu istilahnya adalah jalur tol gitu. Jadi kalau reguler itu kan pakai proses dan syarat yang sangat ketat gitu. Jadi syaratnya itu pun juga sangat ribet gitu. Kalau
ya bagi yang tidak, yang susah mengejar IELTS dan TOEFL itu sangat ribet gitu. Nah, di afirmasi itu seperti dia memotong beberapa jalur gitu. Jadi kayak jalur tol gitu. Kalau untuk persaingan, sebenarnya persaingan sama aja sebenarnya. Cuma kalau jalur afirmasi ini dia ada, ya namanya juga afirmasi ya, jadi ada keistimewaan khusus gitu. Jadi sangat berbeda dengan reguler gitu. Jadi pengalamannya adalah apa ya, diperlakukan sangat istimewa kalau menurut saya ya. Afirmasi itu so amazing. Saya sangat berterima kasih sama LPDP ya, karena memang saya melalui jalur afirmasi dulu Buton itu kan masuk daerah tertinggal gitu. Jadi saya apply pakai jalur itu gitu. Dan ya katakanlah kalau dihitung rata-rata daerah tertinggal dan ada SDM-nya yang bagus seperti itu, kenapa kita nggak beri kesempatan seperti itu? Soalnya untuk syaratnya kebanyakan TOEFL-nya itu sama sih kalau saya nggak salah ya, TOEFL-nya itu lebih rata sama gitu. Cuma yang bedakan mungkin IPK gitu. Karena ada IPK yang boleh 2,75 minimal dan ada yang tidak boleh gitu. Padahal sama-sama afirmasi. Kalau reguler kan nggak boleh minimal 3,00 gitu. Salah satu cara untuk meningkatkan apa namanya SDM kita itu ya hanya dengan pendidikan kan gitu kan. Itu salah satu, tapi mungkin itu perlu jangka waktu yang panjang. Nah, saya juga Need more process. dulu tuh Pak Mas Laudi kan pernah ngomong sama saya itu. Kayaknya Indonesia itu nantinya di tahun 2040 akan menguasai dunia. Itulah makanya salah satu misi-misi dari LPDP itu menyiapkan generasi sekarang dengan untuk menduduki jabatan-jabatan pada tahun di 2040 itu gitu. Ya, itu emang ya. Ya, benar. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai pembahasan yang dulu itu ya. Jadi kita itu kan nanti di 2045 kan akan 100 tahun kemerdekaan Indonesia gitu di 2045. Nah, jadi diharapkan di tahun seperti itu 2040, 2045 Indonesia itu sudah menjadi negara yang memiliki kekuatan yang sangat besar baik secara ekonomi maupun dan sumber daya. Nah, untuk menunjang sampai beberapa tahun yang akan datang, sekarang itu harus dipersiapkan. Generasi emasnya itu harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, untuk itu makanya banyak jenis beasiswa sekarang digelontorkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah LPDP yang paling getol untuk mempersiapkan generasi pemimpin muda, generasi emas Indonesia. Nah, dan kita juga bro, itu kan kita akan mendapatkan bonus demografi. Nah, itu mulai berlaku bonus demografi tersebut itu di 2030 sampai 2100 tahun kemerdekaan Indonesia tersebut. Nah, kalau bonus demografi tidak dimanfaatkan, iya pupuslah harapan Indonesia untuk menjadi negara kelima terbesar di dunia. Karena ya untuk menciptakan ini ya generasinya itu harus berpendidikan minimal kita yang sekarang Wildan yang sudah yang menikah saat ini minimal Wildan udah mengetahui cara mendidik anak itu seperti apa biar lebih berkualitas. Minimal kita tuh orang tua, oke, mungkin bukan kita yang menjalankan itu, tapi minimal kita sebagai orang tua, kita udah tahu anak-anak ini mau jadi apa nantinya. Nah, mereka inilah yang akan sampai di generasi di 2040, 2045 nanti, yang akan membawa estafet itu, seperti itu. Mantap itu, mantap Bang. Saya juga sevisi sama Abang gitu ya. Karena saya emang juga dari daerah Bang, walaupun saya dari Jawa ya. Dari Jawa pun saya itu perbatasan antara Blitar dan Kediri. Saya dekat Gunung Kelot dulu Bang. Jadi waktu saya itu ke sekolah, saya ingat bener itu waktu saya sekolah SD, saya itu masih nggak pakai apa namanya, nggak pakai sepatu waktu itu. Jadi nyeker zaman saya itu tahun 2000, tahun 9 berapa ya? Tahun 98 lah dan sebagainya. Saya sekolah itu nggak pakai sepatu gitu loh. Dan salah satu mungkin ya, saya itu sampai karir saya sampai di sini tuh mungkin ya karena pendidikan itu juga gitu tuh Bang. Ya kan bisa nanti walaupun saya itu dari kampung kayak Mas Laudi kan mungkin dari kampung, walaupun di kampung Mas Laudi kan kayak
kayak raja kayaknya emang ya. Ya gitu ya. Tanya Pak Bupati, ini kan juga ada orang DPRD kan itu aja. Ya gitu Bang ya.